Ketidakbahagiaan adalah sesuatu yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Pemuda, tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Filsuf, kenapa begitu? Pemuda, kenapa? Beberapa orang dilahirkan dalam kondisi makmur dengan orang tua yang baik, dan yang lain terlahir miskin dengan orang tua yang buruk. Tapi begitulah dunia. Dan aku tidak benar-benar ingin masuk ke topik semacam ini. Tapi ada banyak hal yang tidak adil di dunia, dan kesenjangan yang dalam antara kebangsaan dan etnis tetap ada. Wajar saja kalau kita berfokus pada pemikiran dengan apa kita dilahirkan. Semua ucapanmu hanya bersifat teoritis. Kau mengabaikan dunia nyata. Filsuf, kaulah yang mengabaikan realita. Apakah terpaku pada pemikiran dengan apa kau dilahirkan bisa mengubah kenyataan? Maaf, saya ulangi. Apakah terpaku pada pemikiran dengan apa kau dilahirkan bisa mengubah kenyataan? Kita bukanlah mesin yang dapat digantikan. Kita tidak membutuhkan penggantian, melainkan pembaharuan. Pemuda, bagiku penggantian dan pembaharuan itu sama. Kau menghindari poin utamanya. Begini, ketidakbahagiaan sejak lahir itu memang ada. Paling tidak, tolong akui itu. Filsuf, aku tidak akan mengakuinya. Pemuda, kenapa? Filsuf, salah satu alasannya saat ini kau tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati. Kau mendapati hidup ini sulit, bahkan berharap bisa terlahir kembali sebagai orang yang berbeda. Tapi kau sekarang tidak bahagia karena kau sendirilah yang memilih untuk menjadi tidak bahagia. Bukan karena kau dilahirkan di bawah bintang kesialan. Pemuda, aku memilih untuk tidak bahagia. Bagaimana aku bisa menerimanya? Suara motor kedengaran gak sih? Filsuf, tidak ada yang luar biasa tentang hal ini. Pernyataan ini sudah diulang-ulang sejak era Yunani klasik. Pernahkah engkau mendengar pepatah, tidak ada yang menginginkan kejahatan? Ini dalil yang umum dikenal sebagai paradoks Socrates. Pemuda, kita tidak kekurangan orang yang menginginkan kejahatan, bukan? Tentu saja, ada banyak pencuri dan pembunuh. Dan jangan lupa, semua politikus dan pejabat dengan berbagai transaksi busuk mereka. Mungkin lebih sulit menemukan orang yang benar-benar baik dan lurus yang tidak mengharapkan kejahatan. Filsuf, tak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Ada banyak perilaku jahat, tapi tak seorang pun, bahkan penjabat paling kejam sekalipun, yang terlibat dalam kejahatan semata-mata karena ingin terlibat dalam tindakan-tindakan jahat. Setiap penjahat memiliki alasan internal untuk terlibat dalam kejahatan. Perselisihan karena uang bisa membuat seseorang terlibat dalam pembunuhan. Misalnya, bagi pelaku, ini sesuatu yang dapat dibenarkan dan yang dapat dinyatakan kembali sebagai pencapaian yang baik. Tentu saja, bukan baik dalam arti moral, tapi baik dalam arti menguntungkan bagi dirinya. Pemuda, menguntungkan bagi dirinya. Filsuf, kata Yunani untuk baik, agaton, tidak memiliki arti moral. Kata tersebut hanya berarti menguntungkan. Sebaliknya, kata jahat, kakon, berarti tidak menguntungkan. Dunia kita penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan dalam segala bentuknya. Namun tidak ada yang menginginkan kejahatan dalam artian sejatinya, yakni sesuatu yang tidak menguntungkan. Pemuda, apa hubungannya denganku? Filsuf, di tahap tertentu kehidupanmu, kau memilih untuk menjadi tidak bahagia. Ini bukan karena kau dilahirkan dalam keadaan yang tidak membahagiakan atau berakhir dalam situasi yang tidak membahagiakan. Hanya saja, engkau menilai bahwa menjadi tidak bahagia itu baik bagimu. Pemuda,
Kenapa? Untuk apa? Filsuf, bagaimana kau membenarkannya? Mengapa kau memilih untuk tidak bahagia? Aku sama sekali tidak tahu jawaban khusus atau detailnya. Barangkali jawabannya akan menjadi lebih jelas saat kita beradu pendapat tentang hal ini. Bentar, minum dulu ya. Pemuda, kau benar-benar sedang mencoba membodohiku. Kau pikir ini bisa lolos sebagai filosofi? Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu bangkit dan melototi sang filsuf. Aku memilih hidup yang tidak bahagia, karena itu baik untukku. Benar-benar argumentasi yang tidak masuk akal. Kenapa dia sampai sejauh itu mengolok-olok diriku? Apa salahku? Aku akan membongkar habis argumennya, tak peduli berapapun harganya. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Wajah pemuda itu memerah oleh luapan emosinya. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Sampai berjumpa di episode bab selanjutnya. Terima kasih.